kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Bersatu teduh, mulai. Saat teduh selesai. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu pembukaan kita dari Kidung Muda Budi nomor 78. Aku bersuka cita. Bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersuka cita, aku bersuka cita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau mengumpulkan kami kembali di sini dan masih dalam suasana ibadah online Tuhan. Dan saat ini kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarkan Engkau mau bersuara di dalam telinga kami dan hati kami, sehingga kami tidak hanya mengerti, memahami, tetapi melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu setiap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kakak undang kita berdiri. Dan membuka Alkitab kita dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu, dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun ini harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabar
Ya, kakak dan kita semua doakan adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan mengikuti IMPT hari ini dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat ya adik-adik ya. Nah, di kitab Imamat ini, isi perikop ini menguraikan tentang 2 hari raya besar, yaitu tahun Sabat dan tahun Yobel. Hari raya Yobel atau tahun pembebasan atau tahun rahmat Tuhan diadakan setiap 50 tahun. Ini merupakan tahun kudus di mana semua budak Israel harus dibebaskan. Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula. Tanah juga tidak boleh digarap, dikerjakan. Sedangkan kalau tahun Sabat ini dirayakan setiap 7 tahun sekali oleh bangsa Yahudi. Pada tahun itu semua pekerja di ladang berhenti bekerja setelah 6 tahun mereka bekerja. Hasil bumi menjadi milik umum. Hutang dihapus. Semua orang Ibrani yang menjadi hamba dibebaskan. Nah, kalau kita baca di perikop Imamat ini, dijelaskan bahwa adanya tahun Sabat di ayat yang ketiga, bahwa 6 tahun lamanya engkau menaburi ladangmu, merantingi kebun anggurmu, mengumpulkan hasil tanah itu. Dan pada hari yang ketujuh, apa yang dilakukan? Harus berhenti, beristirahat. Semua pekerja di ladang harus berhenti, menikmati hasil bumi untuk dijadikan milik umum. Nah, bagaimana seorang teruna ini dapat mengaplikasikan firman Tuhan yang kita baca dan dengar ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ketika Tuhan sudah menciptakan alam beserta isinya, termasuk tanah di dalamnya sebagai sumber alam yang Tuhan ciptakan, Allah sang pemilik tanah ini memberikan mandat, instruksi kepada manusia untuk berkuasa atas bumi dan isinya. Kita diberi tanggung jawab oleh Allah untuk mengelola tanah ini. Bagaimana kita memperlakukan tanah ini dengan baik? Tentunya kita harus menunjukkan sikap kita terhadap Allah sang pemilik tanah itu. Kita bisa mengelola, kita bisa menggunakan, kita bisa mengolah tanah ini, tapi dengan tetap bertanggung jawab. Kemudian bagaimana kita bisa bersikap terhadap alam? Tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang dan diperas serta dieksploitasi sedemikian rupa untuk keuntungan manusia. Nah, para teruna harus tetap menjaga alam agar bisa dimanfaatkan dengan benar dan baik. Kemudian keberadaan teruna diharapkan juga dapat mengelola tanah yang diberikan Allah secara bertanggung jawab untuk kebaikan ciptaan lainnya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa bumi menjadi sangat panas sekali? Ya, karena banyak sekali manusia yang sudah tidak peduli lagi dengan alam sekitarnya. Mengelola tanahnya dengan baik, ada banyak lahan kosong, tanah kosong, tidak ditanami tanaman sehingga boleh menjadi asri, boleh menjadi dingin, sehat, karena tidak dipertanggungjawabkan pengelolaannya. Kemudian juga teruna dapat menunjukkan ketaatan adik-adik sekalian pada kehendak Allah, sehingga terjalin relasi yang baik dengan sang sumber hidup yaitu Allah, serta bersyukur atas segala kebaikan dan anugerah yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita saat ini. Adik-adik yang terkasih, seperti pembacaan kita di Imamat 25 ayat 1 sampai dengan 7 ini yang bercerita tentang tahun Yobel dan tahun Sabat. Saat ini kakak mau menganalogikan, mau mengibaratkan
alam ciptaan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu salah satunya tanah. Di mana pada saat itu bangsa Israel boleh memproduksi bahan-bahan pangan melalui tanah ini. Nah, kakak mau analogikan tanah ini sebagai sekolah atau pendidikan yang sedang adik-adik jalani. Kok bisa ya kak? Kakak bisa menganalogikan seperti itu? Ya, menurut bacaan ini kan disebutkan ada tahun Sabat. 6 hari lamanya bangsa Israel bekerja, mengolah tanah, memproduksi tanah ini untuk menghasilkan sesuatu yang mereka butuhkan. Kemudian pada tahun yang ke-7 mereka berhenti. Nah, kalau kakak ibaratkan ini sebagai sekolah, sebagai pendidikan, seperti ini contohnya. Dari hari Senin sampai dengan ada yang hari Sabtu atau Jumat, adik-adik belajar di sekolah. Walaupun masih secara online ya, belajar menempuh pendidikan. Nah, pada hari yang ke-7, Tuhan Allah boleh menciptakan hari peristirahatan buat kita, bukan? Nah, bisa diartikan seperti itu ya adik-adik. Jadi tanah ini adik-adik bisa analogikan sebagai pendidikan, sekolah, di mana selama 6 hari atau 5 hari adik-adik berusaha mencapai prestasi yang baik di dunia pendidikan. Kemudian di hari yang ke-7, adik-adik boleh menyediakan waktu buat Tuhan Allah. Misalnya seperti mengikuti ibadah Hari Minggu Persekutuan Taruna, boleh memuji membesarkan Allah pada hari yang ke-7. Kita berhenti dari setiap aktivitas kita belajar. Kita berhenti dari setiap aktivitas kita bekerja, berusaha apapun untuk boleh menyediakan waktu buat Allah. Karena apa? Karena Allah adalah sumber segala sumber yang telah memberikan kita anugerah yang terbaik buat kita. Di tengah-tengah masa-masa pandemik seperti saat ini, kita boleh diajak, kita boleh diingatkan kembali melalui firman Tuhan untuk kita boleh bertanggung jawab atas setiap tugas, tanggung jawab, dan kewajiban kita di dunia ini. Sehingga pada akhirnya kelak kita boleh mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan merespon firman dan memberikan persembahan dengan nyanyian dari Kidung Muda Budi nomor 129, bait yang pertama dan Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak di dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap dan berganti terang, Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal
berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak atas berkat dan pernyataan yang Tuhan berikan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada kesempatan ini, namun biarlah kami berdoa sesuai yang Tuhan ketahui tentang apa yang hendak terjadi. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah gereja ini, kiranya kegiatan ibadah yang kami laksanakan dapat turut ditambahkan jiwa-jiwa sehingga mereka dapat beribadah bersama kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, kiranya dengan bertambahnya usia, mereka bisa lebih baik lagi, menurut kepada orang tua, terlebih kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami yang dalam masa belajar online ini ya Tuhan, semoga kami bisa mengikuti proses belajar kami dengan baik dan benar. Kami juga mohon berkatilah pelayanan gereja hingga jemaat yang mengikuti kebaktian ya Tuhan. Berkatilah jemaat dan pelaku ibadah di gereja-gereja lain ya Tuhan, yang sama-sama tengah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Lindungilah kami dari roh jahat dan iblis yang hendak mengganggu jalannya acara ibadah ini ya Tuhan. Masih banyak yang ingin kami sampaikan ya Tuhan, namun Tuhan lebih tahu apa yang hendak kami katakan. Biarlah doa ini dapat terjadi sesuai kehendak-Mu, sama seperti ketika Tuhan menyertai kami. Kiranya Tuhan bersedia memberikan sukacita kepada kami, kiranya Tuhan dapat memberikan umur yang panjang, sehingga pergumulan dan ibadah ini akan terulang di kemudian hari. Haleluya. Masih dalam rangkaian doa syafaat kami Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang boleh kuatkan dan juga boleh sembuhkan. Kami teringat juga akan Kak Nani Tuhan yang saat ini dalam masa isolasi mandiri. Tuhan yang boleh kuatkan Kak Nani, dan biarlah ya Tuhan dalam masa-masa isolasi mandirinya ini Kak Nani memperoleh pemulihan ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk persekutuan teruna ini. Kami berdoa biarlah kami boleh semakin rindu Tuhan untuk bersekutu. Kami boleh bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan melalui wadah ini. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur bersama kalau kami boleh menyambut teman-teman baru yang sudah lulus SD Tuhan, mereka yang sudah beralih dari Pelkat PA ke Pelkat PT. Biarlah kami boleh bersama beribadah, boleh bersama bersyukur, kami boleh bersama melayani Tuhan di dalam Pelkat Persekutuan Teruna ini. Kami mau berdoa Tuhan untuk kondisi saat ini, biarlah Tuhan yang boleh terus jaga dan tuntun kami, sehingga kami boleh menjadi garam terang Tuhan dimanapun kami ada dan berada. Bapa yang baik, kami mau berdoa untuk pelayan firman yang boleh melayani Tuhan di dalam IHMPT pagi ini. Tuhan berkati Bang Tony, Tuhan berkati Mbak Christine dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, dan juga bersama dengan keluarga. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan boleh terus menyertai keluarga dari kakak-kakak layan kami ini. Kami menyerahkan juga Tuhan proses vaksinasi yang masih terus dikerjakan. Biarlah Tuhan yang boleh menuntun setiap warga negara Indonesia, terkhusus yang ada di Batam juga Tuhan, untuk boleh mengikuti program vaksinasi ini Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kalau kami boleh berada sampai saat ini dalam keadaan sehat. Itu karena kuat kuasa Tuhan, bukan kuat hebat kami. Ya Bapa, ini ungkapan syukur kami, ini doa-doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita berdiri dan bernyanyi lagu penutup kita dari Kidung Muda Budi nomor 127. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ingat, kita harus bertanggung jawab atas waktu yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus bertanggung jawab terhadap gadget yang kita miliki, sehingga tidak sembarangan loh kita gunakan itu. Kita harus hidup sebagai anak Tuhan dan Roh Kudus hadir boleh bersama-sama dengan kita. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik teruna sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Bapa, terima kasih. Terima kasih kepada kakak-kakak layan yang sudah memberitakan firman Tuhan pada hari ini, dan kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.